Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Teori Kepribadian oleh Rollo May. Nah, saya sendiri, Sarifah, dan 3 rekan saya adalah Mawardatul Husna, Siti Sastia, dan Indriani. Next, saksikan videonya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada latar belakang eksistensialisme. Awalnya psikologi eksistensial modern berasal dari tulisan-tulisan karya Søren Kierkegaard, filsuf dan teolog Denmark. Ia prihatin terhadap tren di masyarakat pasca industri yang berkembang menuju dehumanisasi manusia in the world. Para eksistensialis mengadopsi pendekatan fenomenologis dalam mencoba memahami kemanusiaan, yaitu kita hadir di dunia yang dapat dimengerti dengan baik dari sudut pandang kita sendiri. Persatuan besar dari manusia dengan lingkungannya diekspresikan dengan sebuah kata dalam bahasa Jerman, desan, yang berarti untuk hadir di sana. Anwel atau lingkungan di sekitar kita adalah dunia objek dan benda, akan tetap ada walaupun manusia tidak memiliki kesadaran. Anwel adalah dunia alam dan hukum alam. Kedua, midwell atau hubungan kita dengan orang lain. Kita harus berhubungan dengan manusia sebagai manusia, bukan sebagai benda. Kriteria yang paling penting adalah kita harus menghargai desain orang lain. Yang ketiga, Edgenwell atau hubungan kita dengan diri sendiri, sadar atas dirinya sebagai manusia dan memahami siapa diri kita. Pernah nggak sih kawan-kawan mengalami atau merasakan kecemasan itu? Pasti sering dong. Kecemasan ketika hendak mengikuti ujian, kecemasan ketika hendak mengikuti interview kerja, kecemasan ketika berinteraksi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Terdapat dua macam kecemasan. Yang pertama, kecemasan normal, yaitu kecemasan yang sering kita alamin atau kecemasan pada umumnya. Contohnya itu kecemasan kita yang seperti saya katakan tadi, kecemasan ketika kita hendak mengikuti ujian, kecemasan ketika kita interview kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kecemasan neurotik. May mendefinisikan kecemasan neurotik ini sebagai reaksi yang tidak profesional atau tidak semestinya atas suatu ancaman. Yang mana kecemasan ini dia bersifat berkepanjangan, tidak wajar atau tidak semestinya dialami terhadap ancaman yang dialaminya dengan cara merusak diri atau merugikan dirinya sendiri. Contohnya seseorang yang saat ketakutan ketika tinggal sendirian di rumah, dia berpikiran bahwa ini bakalan ada yang maling, ini bakalan ada yang masuk, dan dia berpikirannya yang aneh-aneh. Konsep lain dari teori May yang selanjutnya adalah rasa bersalah. Rasa bersalah adalah rasa yang sangat sering atau wajar dirasakan oleh manusia atau dialami oleh manusia. Rasa bersalah itu muncul saat manusia menyangkal potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, atau bahkan ketergantungannya dengan alam. Rasa bersalah pada teori eksistensi ini mempunyai keterkaitannya dengan 3 unsur tadi, yaitu unwell, midwell, dan equwell. Yang pertama, rasa bersalah unwell, yaitu rasa bersalah ketika dia itu gagal menjaga alamnya atau tidak dapat memperlakukan alam dengan baik. Contohnya merusak alam, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan alam. Yang kedua, rasa bersalah midwell, yaitu rasa bersalah ketika dia tidak bisa memahami orang yang di sekitarnya atau gagal melihat dunia orang lain, merasa dirinya tuh tidak bisa berhubungan sosial dengan orang lain. Yang ketiga, rasa bersalah equwell, yaitu rasa bersalah karena dia tidak menerima potensi yang ada dalam dirinya itu. Selanjutnya, intensionalitas, yaitu struktur yang memberikan arti pada pengalaman manusia dan membuat manusia itu dapat mengambil keputusan terhadap masa depannya. Maksudnya itu manusia itu berhak dan memiliki kebebasan atas hidupnya dan berhak memilih hidupnya bakalan seperti apa dan seperti apa masa depannya. Selanjutnya adalah kepedulian, cinta, dan keinginan.
di mana kita dapat mendefinisikan kepedulian merupakan care adalah suatu proses keaktifan atau kebalikan dari apatis. Nah, kepedulian ini dapat kita definisikan sebagai kondisi ketika suatu individu benar-benar sangat berarti untuk kita. Di sini, kepedulian tidak sama artinya dengan cinta. Untuk mencintai berarti seseorang sudah siap untuk peduli. Mai mendefinisikan bahwa cinta atau love sebagai perasaan senang atau bahagia untuk menyadari kemanusiaan esensial dan menghormati perkembangan orang lain. Contohnya begini, misalkan ketika seseorang siap untuk mencintai kita, berarti dia sudah siap untuk kita repotkan. Direpotkan dengan apa? Sudah pasti direpotkan dengan rasa kepedulian yang berkepanjangan yang selama dia masih bersama pasangannya. Nah, dalam kepedulian ini tanpa kepedulian tidak mungkin ada rasa cinta. Yang ada hanya sentimental yang kosong atau rangsangan seksual yang sementara. Kepedulian juga bersumber dari rasa keinginan. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu tentang persatuan, cinta, dan keinginan. Di sini, May menyatakan bahwa masyarakat modern kita saat ini menderita suatu perpisahan antara cinta dan keinginan mereka yang tidak sehat. Cinta diasosiasikan dengan sensual atau seks, yang sementara keinginan tadi telah berubah menjadi tekad yang sangat mantap. Cinta berubah menjadi sesuatu yang bersifat sementara dan tidak memiliki komitmen, sehingga tidak ada keinginan, yang ada hanyalah sebuah harapan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bentuk-bentuk cinta nih teman-teman. Nah, May ini mengidentifikasikan cinta menjadi 4 macam. Yang pertama adalah seks, eros, philia, dan agape. Selanjutnya adalah seks. Seks adalah fungsi biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau cara melepaskan tekanan seksual. Yang kedua yaitu eros, yang merupakan hasrat psikologis yang mencari untuk menghasilkan keturunan atau kreasi lewat penyatuan dengan orang yang kita cintai. Yang ketiga, philia, yaitu hubungan pertemanan. Nah, philia ini merupakan tonggak awal sebelum terjadinya eros. Mengapa demikian? Sebab philia merupakan hubungan pertemanan yang intim di antara dua orang, namun non-seksual. Philia tidak dapat diburu-buru karena philia ini membutuhkan suatu proses dan membutuhkan waktu. Yang terakhir adalah agape, di mana agape merupakan suatu penghargaan untuk orang lain atas kepedulian, atas kesejahteraan yang ada pada diri orang lain yang dibagikan untuk kita, dan yang melebihi keuntungan apapun. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kebebasan. Kebebasan adalah kapasitas seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan. Kebebasan datang dari pemahaman atas takdir manusia. Rollo May membagi kebebasan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Kebebasan eksistensial. Kebebasan ini merupakan kebebasan untuk bertindak, untuk melakukan. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan untuk bertindak atas pilihan yang dibuat oleh seseorang. 2. Kebebasan esensial. Kebebasan eksistensial sering membuat kebebasan esensial menjadi lebih sulit. Namun, kebebasan esensial tidak hanya didapat hanya jika kebebasan eksistensial terbatasi. Karena sebenarnya kita juga sudah memiliki batasan sendiri, yaitu takdir. Apa itu takdir? May mendefinisikan takdir sebagai rancangan dari alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing manusia. Selanjutnya, mitos. Mitos bukanlah hal-hal yang salah, melainkan sistem kepercayaan yang disadari dan tidak disadari, yang memberikan penjelasan atas masalah sosial atas pribadi. Mitos adalah cerita-cerita yang menyatukan masyarakat. May percaya bahwa manusia berkomunikasi satu sama lain dalam 2 Selanjutnya, psikopatologi. May memandang psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan untuk membagi diri kita dengan mereka. Orang yang terganggu secara psikologis menyangkal takdir mereka sehingga mereka kehilangan kebebasan mereka.
Orang yang kompulsif mengadopsi rutinitas yang ketat, sehingga membuat pilihan-pilihan baru menjadi tidak penting atau tidak dibutuhkan. Selanjutnya, psikoterapi. May yakin bahwa tujuan psikoterapi adalah untuk membebaskan manusia. Menurut gejala-gejala neurotik hanyalah cara untuk melarikan diri dari kebebasan dan indikasi bahwa kemungkinan internal yang dimiliki oleh pasien tidak digunakan. Psikoterapi harus lebih terfokus pada membantu orang lain mengalami eksistensinya dan gejala-gejala yang membebaskan hanyalah hasil sampingan dari pengalaman tersebut. Berikut video presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.